nangis nih. Mas, Itu buat kamu. Kamu tiup dulu aja lilinnya. makasih ya Mas. Selamat ulang tahun ya, Zah. Mas juga mau minta maaf sama kamu. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya. Tapi Pak Aldi bilang, penunjukan Anda sebagai pengganti sangat mendadak. Bahkan Pak Aldi sendiri belum sempat melakukan interview mendalam. Apa bisa Anda jelaskan, kapan tepatnya Suris menghubungi Anda untuk datang ke Jakarta? Memang saya tinggal di Jakarta, tapi di daerah Tangerang. Waktu itu saya kos di sana supaya dekat dengan rumah majikan lama saya. Tapi 2 hari sebelum kejadian itu terjadi, Mbak Suris telepon saya. Dia bilang kalau ada urusan keluarga. Dia nggak mau kalau nggak ada yang jagain Leon. Jadi saya disuruh gantiin dan saya nggak tega untuk nolak. Gitu ya? Saya bisa lihat KTP Anda untuk kelengkapan administrasi. Oh, KTP ya? Masih di kelurahan, Pak. Soalnya saya kan baru pindah ke Jakarta. Jadi surat-suratnya masih dalam proses pengurusan. Suster Mary, ini bukan sekedar kecelakaan biasa. Ini tabrak lari. Dan kami menduga ada unsur kesengajaan. Dan dalam kasus seperti ini, siapapun yang berada di sekitar korban, tanpa identitas yang jelas, akan menjadi pihak yang paling pertama kami curigai. Jadi saya sarankan, segera lengkapi identitas Anda. Atau kami akan menjemputnya langsung. Baik, Pak. Segera berikan fotokopi KTP ke Pak Aldi kalau sudah selesai. Karena kami butuh itu untuk memverifikasi identitas orang-orang yang berada di sekitar korban. Polisi itu sepertinya mencurigai gue. Pak Albi dan Bu Nazah, terima kasih atas informasinya. Tolong kirimkan data siapapun orang yang sekiranya dekat dengan korban. Kami butuh untuk melakukan pemetaan siapa orang yang terakhir berkomunikasi dengan korban sebelum kecelakaan itu terjadi. Ya, baik Pak. Nanti saya akan minta semuanya itu ke sekretaris saya. Terima kasih Pak. Kami permisi. Ya, mari saya antar. Mari Pak Albi. Mari. Makasih ya, Pak. Tuan, Nyonya, sebenarnya hati saya tuh nggak enak banget dari kemarin pagi. Harusnya tuh Mbak Suris kasih tahu saya kalau udah sampai tempat tujuannya. Tapi dari siang belum ada update apa-apa. Saya tuh cemas banget. Saya takut ada sesuatu yang terjadi sama Mbak Suris. Dan ternyata bener, Mbak Suris kecelakaan. Yaudah suster nggak usah khawatir lah. Tapi saya juga yakin sih kalau polisi itu pasti bisa menangkap pelakunya dan mudah-mudahan bisa secepatnya. Karena tidak mungkin ada pelaku kejahatan itu yang tidak meninggalkan jejak. Ya udahlah, kita lihat gimana nanti aja. Kamu istirahat dulu aja, Sus. Baik, Nyonya. Tuan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bi, Papa cuma mengingatkan aja. Hari ini Naza ulang tahun. Waduh, aku nggak tahu, Pak. Papa mau ngomong langsung sama Nazah. Sebentar, Pak. Papa. Ya Pak,
Selamat ulang tahun putriku. Iya Pak, makasih ya Pak. Nanti sampai lupa. Ya, ya udah ya. Papa mau sarapan dulu ya, mau ke kantin. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya. Kita dinner yuk untuk merayain ulang tahun kamu. Gak usah Mas, kita lagi berduka. Nanti masih pikirin sama Kak Zia, Mbak Suris. Iya memang sih, tapi kalau dipikir-pikir kan udah beberapa hari terakhir ini kita tuh terlalu stres, terlalu banyak tekanan. Jadi nggak ada salahnya juga sih sesekali. Kak Zia gimana Mas? Ya habis dinner kita ke rumah sakit. Leon? Leon insya Allah kan baik-baik aja. Bentar ya Mas. Hai Nat. Happy birthday sayangku. Iya, terima kasih ya. Iya Za. Za, aku udah siapin dinner yang spesial buat kamu malam ini. Oh, Nat. Sorry. Bisa kita ganti aja nggak harinya? Soalnya nanti malam Mas Albi udah ngajakin aku dinner. Jadi karena Albi ya? Nat, kamu kan tahu bagaimanapun Mas Albi itu suami aku. Oke. Oke. Jadi emang selalu aku yang harus ngalah ya? Kita lihat aja nanti, Za. Sebenarnya kamu lagi ngapain sih, Neza? Apa yang kamu lakuin ini salah? Walaupun kamu mencintai Nata. Selamat malam dengan Bapak. Albi. Silakan Pak lewat sini. Reservasi untuk 2 orang di ruang private atas nama Bapak Albi sudah siap Pak. Silakan duduk. Makasih. Misi. Mas, Itu buat kamu. Kamu tiup dulu aja lilinnya. makasih ya Mas. Selamat ulang tahun ya, Zah. Mas juga mau minta maaf sama kamu. Kalau Mas gak bisa kasih apa-apa ke kamu. Justru Mas malah memberikan beban yang seharusnya tidak kamu tanggung. Gak apa-apa kok Mas. Kan kita keluarga. Harus saling membantu, gotong royong dalam keadaan apapun. Maafin Naza ya Mas. Kalau Naza suka marah, kesal.
Ya. Mas justru memang bisa minta maaf sama kamu. Mas memang gak bisa kasih apa-apa ke kamu. Karena jujur, Mas juga gak paham, Mas gak tahu apa yang kamu mau dan juga yang kamu inginkan. Iya mas, nggak apa-apa kok. Kadang Naza cuma pengen jadi diri sendiri aja mas. Ya walaupun itu bertentangan sama keadaan yang ada. Permisi, maaf mengganggu. Ini ada kiriman paket ulang tahun spesial dari Bapak Nata untuk Ibu Naza. Taruh di meja aja, Mbak. Permisi. Maaf, Mas. Gak apa-apa. Buka aja. Mas gak apa-apa kok. Gak apa-apa, Mas. Iya. Mas ke toilet dulu ya.